Bisa pada zaman dahulu, seorang janda miskin bernama Manderbaya. Janda itu memiliki seorang anak laki yang bernama Balikunda dan tinggal di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis. Meski itu miskin, Mandi dan Malin saling menyayangi satu sama lain. Sebab keduanya masing-masing dari mereka adalah satu dari keluarga yang mereka miliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang berbakti. Dia banyak melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski dia bekerja, apa yang didapatkan oleh Malin tidak memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal perdana menuju seberang. Di kapal itu, Malin melihat sahabat kecilnya yang bernama Rashid. Setelah melihat Rashid yang banyak mengalami beban besar, Malin terinspirasi untuk mulai mengubah nasib dengan ikut merantau. Hai Rashid, apa kabar? Oh, gimana dulu kok sekarang ya? Oh, mari. Ya, begitulah. Aku bersyukur hidupku sebaik sekarang ini. Setelah aku ikut kapal ini berlayar. Begitu kan Rashid? Banyak apa yang kau dapat saat berlayar? Puji syukur, mari. Kapal ini telah merubah nasibku menjadi lebih baik. Sekarang aku bisa pulang membawa uang banyak untuk keluarga aku yang telah lama tinggal di rumah. Aku jadi ingin berlayar bersamamu. Jika kau ingin bekerja, apakah masih ada tempat di sana? Aku tidak tahu pasti, mari. Tapi mungkin aku bisa bantu bilang kepada kepala kapal. Tapi sebelum itu, kau minta restu pada ibu-ibu. Sebab lagi merantau pada negara yang beberapa tidak rasa kita. Baiklah, apa tidak sibuk dulu, mari Rashid? Jangan terlalu lama, sebab besok lusa kapal ini akan kembali kembali. Baiklah, aku akan pulang dan restu pada ibuku. Di malam hari itu juga, Malin segera menemui Yuda dan makan malam. Malin menggunakan keberanian untuk menghindari pada sang istri yang meminta ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Siapa yang Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau ini kan satu-satunya ibu. Harta ibu paling berharga, Malin. Ibu tak butuh banyak uang, Malin. Ibu merasa cukup. Nanti kau nak datang dulu. Dilihat di rumah. Baiklah, jika itu maumu, ibu akan memberikan restu. Tapi janji dengan ibu. Jangan lupa pulang. Pulang jika sudah mengaku. Ibu tak pernah mau banyak-banyak, Malin. Kamu tak akan berangkat lagi. Seperti itu kan kamu akan pergi ke belakang dan rumah. Baiklah, besok akan pergi. Malin selalu berkata, dia hanya bisa tersenyum sambil menatap sang ibu. Setelah mendapatkan restu, Malin segera menemui Rashid. Dan di depan harinya, Rashid mengabarkan bahwa kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Dan di depan harinya, Malin pergi diantarkan oleh sang ibu. Malin
menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi oleh Malin menghilang dari pandangannya. Di atas kapal, Malin pertama kali bertemu dengan sang saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya kita bayar juga kawan. Ya, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Malik, itu tuan saudagar pemilik kapal ini. Mari aku perkenalkan dulu. Tuan, perkenalkan itu Malik. Dia baru pertama kali berdua dengan kapal ini. Baiklah, kalian benar-benar berpekerjaan. Juga tuan saudagar, saya bersedia bekerja dimanapun tuan saudagar. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang untuk bekerja kapalku. Apakah kalian bersedia bekerja bersamaku? Tentu saja kamu mau tuan silakan. Baiklah, nanti kalau kapal ini sudah sampai, kalian berdua bisa bekerja di rumahku. Nanti kalau kapal ini sudah berlaku, kalian ikuti saja aku. Baik tuan saudagar. Kapal itu pun sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar kemudian turun dari kapalnya diikuti oleh anak-anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang mereka borong dari pantai Air Manis. Sesuai janji, Malin dan juga Rashid mengikuti sang saudagar untuk pulang ke rumahnya. Sampainya mereka di sana, mereka disambut oleh seorang pemuda yang sangat cantik. Ternyata pemuda itu merupakan anak satu-satunya dari sang saudagar. Itu Malin dan Rashid. Yang pimpinan tegap itu Malin dan yang lebih kecil itu Rashid. Namanya ada apa begitu? Tak disangka tak ada juga, ternyata putri sang saudagar menaruh hati pada Malin. Lain karena kasihnya yang rupawan, dia juga melihat Malin sebagai seorang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama pun dirasakan oleh Malin. Dia juga menaruh hati pada putri sang saudagar. Sang saudagar yang akhirnya tahu bahwa putrinya dan juga Malin selalu menaruh hati, akhirnya memberikan mereka restu dan menikahkan mereka karena menurut sang saudagar yang melihat Malin sebagai seorang pekerja keras dan juga orang yang sangat rajin. Apalagi setelah mereka menikah, Malin membuktikan ketekunannya dan berhasil mengubah hidupnya di perantauan. Ini yang Malin menjadi kaya raya. Sebaliknya, sisi buruk justru dialami oleh Rashid. Ia yang selalu mas-masan saat bekerja, akhirnya dipulangkan kembali ke kampung halamannya. Sampai suatu hari, Malin muda dan juga istrinya pergi ke pantai Air Manis untuk membeli sesuatu. Connected. Iya juga. Tidak, lihat itu operasi nomor 3 dulu. Juga ingat bukan? Mari kita datang dan bantu dia. Hai Rashid, bagaimana kabarmu? Oh, ternyata kamu Malik sahabatku. Kamu sudah menjadi orang kaya sekarang. Dan kamu sudah menikahi putri dari tuan kita dulu. Selamat ya. Ya, alhamdulillah Rashid, puji syukur. Anda juga kamu tidak kekerasan, tapi kamu sudah sepertinya sekarang. Benar apa yang kau katakan kawan. Dari dahulu yang namanya
berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rafid segera pergi ke rumah Malik dan mengabari padanya bahwa Malik putranya dan pulang bersama dengan istrinya. Malik pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Dia pun segera berlari menuju tempat dermaga kapal Malik berlabuh. Bunda, itu Malik. Kamu siapa? Barangkali kamu masuk sebagai ibu mertua kakak. Saya penanya Malik. Kamu istrinya Malik, menantuku. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin punya ibuku ada miskin sepertimu. Astaga Malik, apakah kekayaanmu membuatmu lupa kepada ibu kamu? Apa ibumu Malik? Ibuku tidak. Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang tua dan miskin sepertimu. Jangan mengada-ngada. Jangan berbohong. Ibuku sudah meninggal. Jangan sentuh baju ini wanita tua. Kamu akan mampu menggantinya. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Apakah dia melahirkan dan dibesarkan ini? Iya, sesungguhnya mereka adalah anak durhaka. Tolong kutukan mereka menjadi sebuah batu, ya Allah. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak bisa datang secara bersamaan. Sebuah petir akhirnya menyambar ke rumah gundam dan membuat terjatuh dan tunduk ke tanah. Malik menyesal atas kesalahan pada tubuhnya, tapi semuanya sudah terlambat. Ibu, ampun ibu, ibu. Namun semua benar-benar sudah terlambat. Malik perlahan berubah menjadi batu. Begitu pula dengan istrinya. Kapalnya pun pecah, dihantam ombak dan badai. Sekian tampilan drama Malik tentang kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain di situ dulu, foto dulu. Tampil, masuk dulu. Ada foto. Betul, 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 betul. Orang. Foto, betul, betul, betul.